Assalamualaikum, hai guys, halo YouTube ingat tidak sekian video kali ini saya akan melanjutkan mas up entah yang keberapa saya juga mulai lupa karena jeda dari video yang mas up yang terakhir hingga saat ini tuh jedanya terlalu jauh, jadi saya lupa ini kita udah mas up yang keberapa. Yang jelas kali ini saya akan ditemani oleh Thomas Adi Saputra. Oke, kita akan mas up si Thomas ya. Karena saya lihat teman-teman itu banyak yang mulai kangen dan rindu dengan Pondok Pesantren MTA. Oke, saya lanjutkan video mas up kita. Dan langsung saja kita mulai storytellingnya, cerita Oke, jadi seperti biasa kita akan bercerita dari awalnya bertemu sampai ke yang lain-lain. Oke, jadi saya langsung mulai saja. Jadi saya pertama kali bertemu dengan Thomas, pertama kali kenal dengan Thomas itu waktu saya minta izin kepada Ustadz pimpinan. Waktu itu saya ke kantin untuk pertama kali kalau nggak salah. Setelah itu bertemu dengan Ustadz pimpinan, terus saya minta izin, Pak Ustadz boleh izin merekam anak-anak waktu makan, boleh enggak gitu. Akhirnya diberi izin atau diperbolehkan. Nah setelah itu ternyata oleh Pak Ustadz itu saya ditunjukkan dengan si Thomas. Jadi si Thomas ini kelihatannya sangat akrab dengan Pak Ustadz gitu ya. Jadi saya sampai ditunjukkan oleh Pak Ustadz, ini namanya Thomas dan dia belum pernah ditengok seperti itu. Jadi ketika saya memasuki ruang makan atau kantin gitu ya, jadi ketika saya merekam anak-anak makan, merekam santri makan itu Pak Ustadz menyarankan dan menunjukkan ke arah si Thomas gitu. Jadi saya mengikuti. Setelah itu Pak Ustadz bilang, ini loh dari mana gitu, saya lupa. Setelah itu kata Pak Ustadz bilangnya juga ini belum pernah ditengok gitu. Akhirnya video rilis, akhirnya saya video. Siapa tahu dengan saya video nanti orang tuanya dapat melihat melalui YouTube dan menjadi obat penawar rindu gitu. Jadi kangennya itu agak terobati gitu dengan video-video yang saya buat seperti itu. Akhirnya dari situ saya mulai kenal, oh namanya Thomas Adi Saputra seperti itu. Ketika saya pertama kali bertemu itu karena Pak Ustadz juga bilang belum pernah ditengok gitu, terus saya malah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang itu sekiranya tidak perlu gitu ya, menurut saya gitu. Karena pertanyaan itu saya lihat membuat Thomas malah merasa kangen atau gimana gitu. Terus saya melihat dari tatapan matanya itu juga juga jadi ikut baper gitu, bawa perasaan gitu. Jadinya saya rasa saya harus lebih berhati-hati lagi ketika membuat pertanyaan untuk santri-santri yang tidak pernah atau belum pernah ditengok seperti itu. Nah setelah pertemuan pertama kita ketemu di kantin, dan itu yang menunjukkan atau yang mengenalkan itu Pak Ustadz pimpinan gitu ya. Jadi itulah pertemuan pertama kita. Terus dilanjut pertemuan berikutnya itu ketika hari-hari berikutnya seperti hari biasa di masjid seperti itu. Terus di pekan olahraga juga bertemu lagi. Awalnya sih saya juga sudah sering melihat si Thomas ketika pramuka dan lain-lain, dia suka memimpin gitu. Sebelumnya itu bukan pramuka sih. Dulunya itu awalnya saya melihat Thomas itu kelihatan leadershipnya itu udah kelihatan di awal itu ketika PBB itu waktu baris berbaris. Nah itu waktu awal-awal saya lihat Thomas itu jadi yang memimpin barisan dan yang berteriak-teriak gitu. Ternyata setelah hari demi hari berlanjut itu ternyata Thomas itu menjadi bagian dari pengurus, jadi pengurusnya santri gitu. Jadi ada tim pengurus gitu. Nah namanya apa saya lupa. Jadi kalau nggak salah itu organisasi pengurus Pondok Pesantren MTA. Jadi si Thomas ini menjadi salah satu bagian dari pengurus dan dia menjadi
ketua pramuka, atau bahasa Arabnya kalau nggak salah itu kasyaf gitu ya. Jadi ternyata si Thomas ini selain bisa baris berbaris, ternyata dia itu untuk bagian pramuka dia itu mahir sekali gitu, dari tali temali, terus dari apa ya, bagian-bagian pramuka yang saya rasa saya sendiri pun tidak hafal, ternyata Thomas itu menghafalnya dengan bagus gitu. Jadi Thomas ini sering mengajari temannya, misalnya membuat apa ya, membuat pionir, terus membuat tali temali semacam itu dan lain-lain mengenai pramuka. Ternyata saya ketahui si Thomas ini menjadi ketua pramuka di Pondok Pesantren MTA, seperti itu. Setelah itu yang saya suka dari Thomas itu selain di pramukanya, dia itu ketika saya tanya, ketika saya wawancarai, itu jawabannya itu selalu gimana ya, selalu mantap gitu. Jadi dia itu kalau boleh saya bilang itu dia pintar menjawab gitu. Jadi ketika saya entah pertanyaannya apa, itu jawabannya selalu bagus. Jadi membuat video yang saya buat itu terasa lebih enak dilihat, lebih bagus dan lebih nyaman karena jawabannya si Thomas ini memang selalu bagus gitu ya. Santri pernah waktu perpulangan pertama kali itu kan ada santri-santri yang terutama dari jauh, dari luar Jawa itu tidak pulang. Nah kebetulan saat itu sedang ada Malam Bina Iman dan Takwa Pemuda MTA Karanganyar, dan saya mengikuti acara tersebut. Setelah itu saya bertemu dengan si Thomas. Nah setelah itu saya tanya mengenai pendapatnya mengenai acara tersebut. Nah itu jawabannya bagus sekali. Si Thomas ini mengulang kata Pak Ustadz dengan bagus gitu ya. Jadi dapat menjadi pesan-pesan atau dapat menjadi nilai dakwah dari video tersebut. Jadi ada pesan moralnya gitu kalau saya tanya si Thomas itu. Untuk orang tua, jadi saya juga tidak menemui komentar-komentar atau respon dari orang tua di YouTube saya atau dari wali santri di YouTube saya. Dari orang tua Thomas itu saya tidak menemui di kolom komentar dan ataupun yang lain seperti itu. Tapi ternyata itu waktu perpulangan itu ternyata orang tuanya itu malah menyempatkan hadir ke Ponpes gitu. Jadi dari Sumatera ya, dari jauh gitu ya. Oh iya tadi lupa dari awal itu belum diceritakan si Thomas ini dari mana. Iya dia dari Sumatera. Terus itu tempatnya mana saya juga kurang tahu, tapi yang jelas kalau teman-teman pernah lihat jembatan Ampera itu, saya pernah lihat orang tuanya Thomas itu waktu pulang sempat membagikan video melewati bawah jembatan Ampera gitu. Nah, jadi saya rasa tempat asalnya Thomas ya di daerah situ gitu. Jadi seperti itu. Dan saya juga belum sempat tanya sih alamat lengkapnya dan lain-lain gitu. Jadi saya tidak tahu, mohon maaf. Selain itu, oh iya, jadi saat perpulangan pertama itu saya bertemu langsung dengan orang tuanya Thomas dan juga adiknya namanya Galang. Saya masih ingat ketika itu, waktu itu saya masih ingat di gedung Abu Bakar dan suasananya hujan deras gitu. Nah di situ kita main-main air bersama Thomas dan lain-lain. Ternyata Thomas ini juga termasuk santri yang mudah ceria gitu ya. Jadi semuanya hiburan sedikit itu dapat berarti besar bagi si Thomas gitu ya, tidak jauh dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kita hanya main air itu kelihatan asik sekali, dan kalau penasaran dapat dilihat di video, linknya ada di bawah deskripsi, nanti saya berikan seperti itu. Oke, jadi saya rasa si Thomas ini orangnya juga si santri yang asik gitu ya. Jadi dia mudah melakukan hal-hal itu menjadi menyenangkan. Hal yang biasa dilakukan bersama jadi menyenangkan kayak gitu, itu hal biasa ketika kita bersama dengan si Thomas. Kata-kata buat si Thomas itu, yang pertama dia itu rajin, setelah itu mahir di pramuka, tetap semangat ketika mendapat masukan dari ustadz-ustadz karena kamu yang dipercayai di pramuka ya. Mungkin karena saya juga sering melihat dia mendapat masukan mengenai pramuka gitu dari ustadz-ustadz gitu, jadi dia sampai memperhatikan gitu ya. Masukannya agak banyak juga gitu, jadi tetap semangat gitu. Jadi apapun yang di request atau diminta atau dianjurkan itu, insya Allah kamu bisa, yakin aja gitu. Jadi
ketika perpulangan seperti ini, teman-temannya si Thomas ini banyak yang cerita kepada saya kangen dimarahi sama si Thomas kayak gitu. Terus kangen dengan, katanya kalau baris-barisnya kalau nggak serius nanti si Thomas bisa marah kayak gitu. Padahal kalau saya lihat sih dia orangnya nggak kalau marah juga nggak kelihatan marah gitu ya. Dia nggak bisa marah sih kayaknya. ya nggak marah, maksudnya mengingatkan dengan serius atau dengan tegas ya. Jadi saya harap teman-teman santri yang lain terus bisa membedakan antara tegas dan marah-marah loh ya. Jadi katanya mereka kangen pramuka dengan si Thomas. Pesan-pesannya semangat belajar, terus rajin menghafalkan Al-Quran. Meskipun ini sedang di rumah, bukan berarti kita melupakan kegiatan-kegiatan kita di Ponpes. Ketika kita rindu dengan Pondok Pesantren MTA, ya jadi kita bawa saja kegiatan-kegiatan Ponpes diaplikasikan di rumah seperti itu. Itulah pesan-pesan dari saya, itu aja. Dan saya rasa cukup. Sampai jumpa di video Mas Up berikutnya, dan mungkin mohon maaf ketika Mas Up ini agak berbeda atau agak seperti gimana gitu ya, karena udah selisih jedanya terlalu jauh dari Mas Up sebelumnya, dan ini sudah di request begitu lama tapi saya baru melakukan atau finishing hari ini. Oke, mohon maaf terus-terusnya, dan saya rasa cukup. Ditunggu video Mas Up berikutnya. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf terus-terusnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys, see you soon. Goodbye on the next video. Mungkin setahun cuma 2 kali atau Andika belum? Si Thomas sudah? Kalau kamu datangnya kapan? Oh lagi di Semarang? Bentar lagi ya? Sabar menanti. Ternyata Yusuf, terus Lintang, terus kena kepala. Jadi aku ketemu bapak kamu. Salam. Nomornya bapaknya Hamam ada nggak? Nggak tahu. Artinya apa? Saya kan nggak paham. Ngobrol kayak tadi dong. Krik 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 krik.